Halo sahabat sekalian, apa kabar dan jangan lupa untuk selalu sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Lanjut dari episode sebelumnya, di mana Gumiho atau siluman rubah sedang ingin mengambil mustikanya kembali, yang dimana ada di dalam tubuh Cadewung, yang otomatis akan membuat Cadewung mati, dikarenakan cedera parah yang dideritanya. Nah, di saat Gumiho ingin pergi, hatinya menolak untuk mengambil mustikanya kembali, di mana Gumiho ingat akan pertolongan si lelaki tersebut. Lalu si Gumiho turun kembali, yang dimana dia mengatakan kepada Cadewung dia akan menolongnya sekali lagi. Di saat inilah mustikanya Gumiho dimasukkan kembali ke dalam tubuh Cadewung. Saat Cadewung terbangun, dia langsung lari melihat Gumiho. Karena saking takutnya, sampai-sampai dia bingung mau lari kemana. Dan Gumiho hanya menunggu saat Cadewung berhenti untuk lari. Saat Gumiho menunggu Cadewung berhenti lari, lalu ada kakeknya Cadewung menelpon. Sontak kakeknya terkejut, yang menerima telepon adalah seorang wanita. Malam pun tiba, di mana Cadewung dan Gumiho sudah akrab kembali seperti sebelum Cadewung tahu bahwa dia adalah siluman rubah. Di sini Gumiho menjelaskan kembali bahwa mustikanya masih berada di dalam tubuh Cadewung, yang otomatis Cadewung sudah terikat bersama Gumiho. Ada adegan lucu di sini, di mana Cadewung memakai baju jirah anti peluru dikarenakan Cadewung takut dia dimakan oleh Gumiho. Padahal Gumiho sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan memakannya, dikarenakan Deung sudah menyelamatkannya. Ini adalah Park Dongjo, di mana dia berniat akan memburu Gumiho dan membunuhnya. Dia sudah menyiapkan senjata untuk membunuh siluman rubah. Scene berpindah lagi ke Gumiho dan Cadewung, di mana saat Cadewung tertidur, si Gumiho menjauhkan nyamuk-nyamuk dari tidur lelapnya Cadewung. Karena pada dasarnya, Gumiho ini adalah siluman baik dan lembut. Karena fitnah rumor Gumiho pemakan daging manusia saja, makanya karakter dia buruk di mata masyarakat. Besokan harinya, Cadewung mengajak Gumiho makan di luar. Lalu Cadewung menelpon bibinya untuk menanyakan kenapa ATM dia diblokir. Dan bibinya menjelaskan bahwa itu adalah perintah kakeknya. Mau tidak mau, Cadewung menggunakan sisa terakhir uang yang ada di dompetnya. Di sini Gumiho minta dibelikan air minum. Cadewung bingung, uang tinggal sedikit. Cadewung menjelaskan uang dia sudah tidak ada lagi. Lalu Gumiho menendang lemari es minuman yang ada di jalan. Keluar semualah isi di dalamnya, dan mereka cepat-cepat kabur. Di sini Cadewung dan Gumiho pergi ke universitas tempat Cadewung belajar. Cadewung berniat ingin meminjam uang ke teman-temannya. Nah, disinilah pepatah itu ada. Saat kita nyaman, teman selalu ada. Saat kita susah, teman tidak ada. Lalu minta tolonglah Cadewung ke teman-temannya, yang dimana temannya bilang tidak ada. Tapi Gumiho bisa melihat uang yang ada di jalan temannya itu, dan memberitahukannya ke Cadewung uangnya ada. Lalu Cadewung mencari teman yang lainnya, di mana sama juga temannya bilang tidak ada. Cadewung melihat ke Gumiho dan Gumiho bilang uangnya ada dan masih banyak. Karena tidak dapat pinjaman, mereka pergi ke dalam kampus. Saat Cadewung masuk ke dalam, temannya yang bernama Kim Byung-so dan Ban Sun-yo melihat Cadewung masuk ke dalam ruangan, yang dimana ada terjadi kesalahpahaman. Temannya mengira bahwa Cadewung sudah berhubungan badan dengan wanita tersebut, dikarenakan Gumiho bilang sudah memberikan sesuatu yang paling berharga dan berharap Cadewung menjaganya. Padahal yang dimaksud adalah mustika jiwa. Inilah teman yang selalu ada di saat dibutuhkan. Kim meminjamkan uang kepada Cadewung, padahal Cadewung tidak memintanya.
Saat itu juga ada Park Dong-jo yang mengikuti sampai ke kampus dan berpura-pura sebagai dosen menelpon Cha Dae-won untuk ke ruangannya. Padahal dia sedang mengincar si Gumiho dan akan membunuhnya. Saat detik-detik Park Dong-jo ingin membunuh Gumiho, dia terkejut melihat wajah Gumiho yang mirip kekasihnya dahulu yang dibunuhnya. Yang dimana itu membuat dia menunda untuk membunuh si Gumiho. Malam pun tiba lagi, di mana Cha Dae-won membelikan daging kesukaan Gumiho. Di malam inilah Cha Dae-won mengikrarkan pertemanan mereka dengan menyatukan jari telunjuk mereka, lalu terciptalah Hoi Hoi. Karena Gumiho merasa sudah nyaman, lalu Gumiho ingin menunjukkan ekor sembilannya kepada Cha Dae-won. 살짝 펴고 호이호이도 한 판 더 하자. 근데 튀어나오려 그래. 아, 못 참겠다. 나가자. Pagi pun datang lagi, Gumiho minta dibelikan daging sapi. Karena uang Dae-won habis, Dae-won pun menolaknya, yang dimana jika Dae-won menolak, maka Gumiho akan marah. Tapi akhirnya Gumiho memintanya dengan lembut agar dibelikan. Saat memikirkan makanan yang akan diberikan ke Gumiho, Dae-won kepikiran ikan koi yang ada di rumah kakeknya. Lalu Dae-won bergegas pergi ke rumah kakeknya kembali. Setibanya di rumah kakeknya, Dae-won bertemu dengan anjing kesayangannya dan mengatakan kepada anjingnya untuk tidak bersuara. Lalu Dae-won masuk ke dalam kolam ikan dan mengambil ikan terbesar yang ada di situ. Tiba-tiba asik mengambil ikan yang ada di kolam, Dae-won kepergok kakeknya. Sontak itu membuat kakeknya marah dan menanyakan untuk apa ikan koi kesayangan kakeknya dibawa. Dan kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Dae-won ditabrak mobil ketika ingin kabur dari kakeknya. Setelah kecelakaan, kakeknya Dae-won membawa Dae-won ke rumah sakit dan menanyakan ke dokter keadaan cucunya. Dan dokter mengatakan Dae-won terluka parah. Akan tetapi karena Dae-won memiliki mustika rubah di dalam dirinya, dia merasa baik-baik saja. Di luar rumah sakit, kakeknya Dae-won masih memarahi Dae-won karena Dae-won tidak kunjung pulang dan menanyakan siapa wanita yang menjawab teleponnya kemarin malam. Karena kakeknya ingin bertemu dengan wanita tersebut, dan kata kakeknya, jika Dae-won serius, kakeknya akan menikahkannya dengan wanita tersebut. Karena Dae-won tidak mengikuti perkataan kakeknya, lalu kakeknya memukul Dae-won dan masuk ke dalam mobil. Sambil memegang pipinya yang sakit, Dae-won bertemu dengan temannya yang bernama Ban Sun-yo. Temannya bilang bahwa pacarnya sedang bersama Hee-in. Dae-won langsung bergegas lagi pergi menemui Hee-in, bermaksud agar Hee-in tidak salah paham. Hee-in menanyakan nama wanita yang dikatakan pacar Cha Dae-won. Lalu dia mengatakan bahwa namanya adalah Miho. Yang tadinya Hee-in biasa saja dengan Dae-won, akhirnya cemburu terhadap Gumiho alias Miho. Jadi di episode selanjutnya kita panggil Miho saja teman-teman, agar lebih mudah dipanggil.